Saya dapat suntikan gratis dari Presiden Jokowi. Semuanya bagus. Yang tidak bagus itu memang nggak bisa dielakkan. Menunggunya lama, tapi tidak ada yang nyelak atau apa. Teratur. Bagus. Saya sangat puas dan sangat banyak harapannya. Halo para penggemar dan penonton, pemirsa Perspektif Wimar, dimanapun Anda berada. Setelah hampir 3 minggu kita absen, ya absen biasanya itu kita semedi atau mencari inspirasi atau terlalu banyak peristiwa yang mungkin kita tidak bisa komentari. Sebenarnya waktunya nggak pas aja sih. Kita kembali lagi bersama the one and only Wimar Witular. Wewe. Hore! Gimana akhirnya kembali lagi menyapa Perspektif Wimar para penggemar. Gimana Saya selalu menyapa, cuman perspektifnya sering tidak menyapa. Nah itu dia. Memang kadang-kadang kita harus hilang dulu sementara untuk membuat para pemirsa dan juga penggemar Perspektif Wimar, terutama penggemar Wimar itu agak kangen-kangen sedikit. Selama 3 minggu terakhir ada yang menarik gak dari kegiatan dari peristiwa-peristiwa di luar yang jadi perhatian atau mungkin kesel atau senang dengan hal tertentu ya, gitu? Senang buat saya sih. Saya dapat suntikan gratis dari Presiden Jokowi. Suntikan apa Vaksin? Ya. Iyalah ya. Vaksin Nah gimana, ceritain dong pengalaman vaksin ini. Ya, ini semuanya tanggung jawab Satya sih. Jadi Satya yang daftarin. Saya lebih gampang nurut daripada nolak gitu ya. Lagipun itu hal yang baik gitu. Cuman saya pikir tadinya saya bakal ditolak karena saya banyak penyakit bawaan kan. Saya ada banyak lah. Pokoknya ini harusnya secara prosedur nggak bisa. Tapi kan ada dokter yang dikonsultasi kan, Ada dokter Siska. Oh, pantesan. Semuanya bagus. Yang tidak bagus itu memang nggak bisa dielakkan. Menunggunya lama, tapi tidak ada yang nyelak atau apa. Teratur. Bagus. Iya. Tapi kembali ke vaksin, ngeliat gimana, perjalanan vaksinasi, beritanya, juga mengalami sendiri. Saya sangat puas dan sangat banyak harapannya. Nah, ada satu yang menarik, Jadi majalah Tempo minggu ini mengeluarkan investigasi dan laporan bahwa banyak sekali potensi penyalahgunaan lah ya. Kalau kita tidak mau sebut korupsi lah ya, potensi ya. Terkait dengan pengadaan alat kesehatan ketika masa pandemi ini. Jadi reagen, kemudian ventilator, apalah macam-macam yang waktu itu diadakannya. Ini kan krisis, situasi krisis, sehingga tentu saja prosedur-prosedur yang normal untuk pengadaan macam-macam itu tidak dilalui dengan prudent karena ya memang asas ketergesa-gesaan dan kedaruratan gitu. Nah, tapi kemudian di kemudian hari muncul kayak misalnya potensi kerugian ada yang bilang 200 miliar, untuk satu kasus bisa sampai 20 miliar gitu-gitu. Nah, ngeliatnya gimana bom waktu ini? Saya sih melihatnya bahwa selama orang itu memang bisa sembuh dari krisis pandemi, kita tidak berhak komplain apa-apa. Karena di seluruh dunia korupsi ada, termasuk mismanagement. Korupsi di Amerika tuh sampai kepada korupsi fakta. Sampai kepada orang tuh tidak mau mengakui pentingnya vaksin. Tidak mau mengakui science of pandemi. Jadi di Indonesia itu kepercayaan umum pada umumnya baik gitu. Oke. Jadi suasananya baik. Seberapa boleh bilang tadi ini krisis global ya kan, krisis dunia, jadi pasti ada mismanagement dan potensi penyalahgunaan. Nah,
apakah itu bisa jadi apologi, weh, terkait dengan pertemuan-temuan itu tadi? Tidak perlu jadi apologi, tapi tidak perlu menjadi alasan untuk jelek-jelekin pengelola program ini atau pemerintah. Pemerintah sudah berusaha dengan baik. Kabinet inilah itu sudah bagus. Iya, weh, lupa nih, kita udah lama nggak ngomongin Amerika. Nih Biden di 1 bulan, berapa bulan ini udah bulan kedua, weh ya? Bulan keduanya Biden, dua bulan lewat lah. Gimana komentar Bebe? Seberapa berubah Amerika di bawah Biden dan seberapa kembali ke waras atau kembali ke rel yang semakin tidak benar gitu sekarang ini? Kembali ke waras dan menuju yang benar dan tidak ada alasan untuk khawatir. Tetap aja kita alasan untuk mengkhawatirkan munculnya pendukung-pendukung Donald Trump, ya, termasuk yang menyelenggarakan aksi di gedung Capitol. Justru Biden menjalankan polisinya baik, tidak terang-terangan, tidak secara terbuka memusuhi Trump, tapi juga tidak membela dia. Saya melihat Biden itu pilihan yang baik. Oke. Ada hal-hal yang menarik ya dari 2 bulan pertama ini, weh. Kebijakan yang cukup menyita perhatian gitulah di 100 hari pertama nih. Apa di Amerika? Iyalah. Biden sih nggak ada yang menyita perhatian secara negatif. Paling rombongan Donald Trump tuh yang menyita perhatian secara destruktif. Kalau Biden sih jalannya bagus, wakil ketuanya bagus. Ya Mario Cuomo barangkali kurang bagus. Tapi sebagai gubernur, ya tanggung jawab dia tidak sebesar presiden. Oke. Kabar impeachment gimana, weh? Masih jalan apa udah stop? Udah ditolak. Ditolak ya. Berarti Presiden Trump bisa maju lagi di 2024 berarti ya, weh? Belum tentu karena sedang disiapkan berbagai lawsuit melawan dia. Lawsuit dari segi hukum, lawsuit dari segi ini itu. Hal-hal yang sebagai presiden dia tidak bisa dituntut. Dia banyak kesalahannya dan dia tidak akan lolos. Oke, tapi kemungkinan untuk maju lagi masih bisa ya, karena memang belum ada ganjalan hukum ya ke depan untuk Trump untuk maju lagi ya. Tapi belum ada clearance bahwa dia boleh maju lagi. Oke, meskipun belum ada clearance atau belum ada halangan, tapi di Indonesia sempat ada gosip-gosip nih, weh, dari temannya WW dulu waktu masih zaman 2000, tahun 2000, 2001 lah. Namanya Profesor Amin Rais yang katanya melihat ada potensi gejala kekuasaan Jokowi ini ingin melanggengkan mengubah amandemen undang-undang dan memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, ini beritanya nih kita saksikan. Hati aja karena waktu dia berkunjung baik-baik ke istana, kalau dihalangi oleh kaca gitu. Dia nggak bisa nafas. Ya. Boleh lihat ya artikelnya. Kita tahu bersama presiden nolak, weh, bahwa presiden tegas menolak dan membantah dirinya setuju amandemen undang-undang dasar. Weh, komentarnya gimana, weh? Ya, jangan main-mainlah dengan Jokowi. Dia sibuk dan dia tidak punya banyak maksud melampaui apa yang jadi tanggung jawab dia. Jadi kalau semua orang mulai dari Amin Rais, SBY, Gatot Nurmantio, cari macam-macam hal mengenai Jokowi, itu akan mati semua. Anies Baswedan juga. Tidak ada yang bisa membela rakyat seperti Jokowi. Gitu. Menurut gue, ancamannya nyata nggak, weh? Kalau misalnya nih, weh, betul tuduhan Amin Rais gitu ya, atau yang dirasakan orang-orang lah, bahwa amandemen konstitusi itu akan terjadi dan karena presiden katanya sekarang sudah menguasai 80% kekuatan di parlemen, kemungkinan untuk amandemen itu bisa mungkin terjadi. Nah,
Wewe melihatnya gimana? Apakah pertama mungkin apa enggak secara politik? Yang kedua, kalau terjadi apa dampaknya? Amandemen parlemen saya bisa aja, tapi apakah ada maksud ke arah itu? Saya rasa tidak ada gitu. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Amin Rais cukup menyibukkan diri dengan hal-hal yang nyata. Amin Rais mau cari teman di kalangan barisan amburadul aja nggak ada yang mau ya. Jadi itu unwanted son. Orang yang tidak dikehendaki. Wewe yang pernah kenal sama Amin Rais melihat Amin Rais sama saja atau berubah, we? Atau gimana perspektif soal itu? Seperti saya tambah tua kali. By the way, dulu tuh Amin Rais malah yang memimpin amandemen 4 kali konstitusi, we, ya? Dari tahun 99 sampai 2002 ada 4 kali amandemen konstitusi yang dia pimpin waktu sebagai ketua MPR. Jadi for your info aja nih, Amin Rais juga yang berubah-ubah dulu. Oke, menurut lu apakah dengan pernyataan presiden ini akan mengakhiri polemik dan kekisruhan dan gonjang-ganjing? Ya enggak lah, karena orang rombongan nggak jelas itu semua cari topik-topik untuk bikin ribut gitu. Dari mulai Gatot Nurmantio, SBY, AHY, semua orang tuh cari argumen-argumen yang sebetulnya tidak ada. Sedangkan Jokowi sih mau mengerjakan aja kerjaannya, mau membereskan infrastrukturnya dan sebagainya. Jadi tidak ada keinginan untuk merobek-robek konstitusi. Oke, next kita lihat berita berikutnya. Nah, ini menarik, gue. Jadi ketika bicara Demokrat sekarang, orang jadi mengingat lagi katanya Presiden SBY gini. Ketika 10 tahun saya jadi presiden, saya tidak mengacak-acak partai orang. Nah, tapi kemudian banyak orang-orang yang bicara, dulu waktu jadi presiden, PKB juga diduga dibantu untuk dianeksasi dan diambil alih oleh Caimin dari Gus Dur. Nah, ada komentar nggak? Yang ngambil alih siapa ya? Caimin, dan kalau kata Gus Dur dibantu oleh pemerintah waktu itu katanya. Oh, itu nggak tahu saya, karena saya sibuk urusan istana, nggak ikut ngurusin. Bukan. Jadi ini tahun waktu Presiden SBY berkuasa, waktu Presiden SBY berkuasa, lewat Kementerian Hukum dan HAM, ketika ada konflik di PKB, Kumham menegasikan keputusan Mahkamah Agung yang tetap memenangkan Gus Dur, tapi Kumham mengakomodasi PKB-nya Caimin, gitu. Itu yang dianggap publik, wah kok ini juga pernah gitu. Ada komentar nggak? Ya, saya kira ya Sontal Lawli juga banyak terlibat hal-hal yang nggak beres gitu. Jadi saya nggak bisa bela dia kapanpun. Oke. Next, kita ada berita apa lagi yang perlu komentari? Nah, ini dia nih. Pemerintah tidak larang mudik Lebaran tahun ini. Gimana, weh? Ya, itu sih silakan aja mau tidak melarang, mau melarang. Bagus keputusannya. Bagus, weh. Ini meskipun kita sudah vaksinasi, potensi kenaikan angka COVID gimana, weh? Kan dari pengalaman kan setiap libur panjang pasti naik lagi tuh angka COVID tuh. Keadaan dengan vaksinasi itu lain sama sekali, belum pernah kita alami. Jadi untuk sementara sih kita lihat orang yang sudah divaksinasi itu tidak ada dalam bahaya. Tapi juga bukan berarti dia harus meninggalkan protokol gitu. Ya, tetap harus dijaga protokolnya. Iya, karena ada 2 teman saya yang baru kena vaksin, masih muda. Ada yang satu 30-an tahun, ada satu yang 20-an tahun. Baru divaksin, beberapa waktu kemudian dia terpapar COVID juga. Gitu. Jadi tidak menjamin gitu ya, vaksinasi itu. Tidak. Yang menjamin COVID itu mencegah penularan melalui masker, jarak jauh, dan cuci tangan gitu. Oke. Next, kita lihat berita berikutnya. Nah, ini
Ini event-event ekonomi kreatif, salah satunya ini pagelaran Grammy Award. Di mana-mana nih bingung weh, karena orang harus tes COVID nih. Nah, ada komentar kan nih weh? Biaya Grammy bengkak ditaksir 30 miliar cuma untuk tes COVID. Mendingan dibatalin aja atau virtual aja. Tapi kan udah selesai, biar aja. Oke. Nggak ada komentar ya? Acaranya bagus. Trevor Noah kan ternyata cocok tuh untuk membawakan acara begitu. Makin tinggi aja fee-nya. Oke. Berita terakhir. Nah ini weh. Soal Myanmar nih weh. Ini masih berlanjut dan cukup panjang. Weh ada perspektif nggak? Perspektif saya sih hanya bahwa harus ada operasi khusus itu untuk menyabot tentara di Myanmar. Kalau dibiarkan begitu aja, kasihan rakyatnya. Tapi juga Aung San Suu Kyi-nya nggak usah dibela lah, karena dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Oke, menurut Wewe, anginnya kan demonstrasi jalan terus nih. Tekanan internasional juga mungkin semakin kuat. Anginnya menurut Wewe, junta militer akan tetap bertahan atau ada game changing baru? Game changing baru hanya muncul kalau ada intervensi dari Thailand misalnya, menggunakan teknik militer Thailand, atau Tiongkok. Tiongkok nggak akan berani. Kalau Tiongkok masuk, ya Amerika masuk. Jadi itu, atau Thailand masuk, atau dibiarkan dari Myanmar sendiri, nggak ada kekuatannya. Dari superpower nggak ada gitu. Jadi memang rada susah diduganya. Oke. Itu tadi materi-materi selama beberapa waktu terakhir yang sudah diulas oleh Pak Wimar ya. Tadi dengan perspektif-perspektifnya, ya mudah-mudahan Anda lebih tercerahkan. Kalau tidak tercerahkan minimal terhibur. Kalau tidak terhibur ya minimal bisa mengisi waktu senggang Anda. Sambil ngopi, sambil ngeteh, atau sambil nyemil-nyemil. Oke, Wewe, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.